Apa jadinya jika sebuah perusahaan dengan status unicorn, punya modal triliunan rupiah, dan didukung raksasa teknologi dari Tiongkok, tiba-tiba memutuskan untuk menyerah dan angkat kaki dari Indonesia? Banyak yang mengira slogannya "dijamin ori" adalah kunci kemenangan. Tapi nyatanya di balik gudang-gudangnya yang megah, ada krisis yang tidak terlihat oleh konsumen. Halo semuanya, saya Muhammad Fajar Pramono. Hari ini kita akan membedah strategi internasional di balik tumbangnya JDID. Mengapa si paling original ini gagal bertahan di pasar Indonesia? Mari kita bahas. JDID masuk ke pasar Indonesia pada bulan Oktober tahun 2015. Mereka bukan cuma platform buat jualan, tapi mereka adalah pemain B2C atau business to consumer yang sangat serius. Berbeda dengan kompetitor yang cuma jadi perantara. JDID ini beli barangnya sendiri, simpan di gudang mereka sendiri, dan kirim dengan kurir mereka sendiri, yaitu JX Indonesia. Strategi ini sangat ideal untuk membangun kepercayaan. Tapi seperti yang akan kita lihat nanti, strategi ini juga menjadi pedang bermata dua bagi JDID. Secara internal, JDID punya kontrol kualitas yang luar biasa. Itulah kenapa mereka berani menjamin keaslian barang. Namun, model bisnis ini disebut aset heavy. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa gudang yang sangat besar di berbagai kota serta menggaji ribuan kurir itu tetap. Jadi biaya operasional dan atau fixed cost-nya yang mereka keluarkan itu sangat tinggi. Strategi ini hanya bisa berhasil jika volume penjualannya sangat masif. Sayangnya, infrastruktur besar ini justru menjadi beban ketika target penjualan tidak tercapai. Lalu, bagaimana dengan lingkungan eksternalnya? Indonesia adalah pasar yang sangat price sensitive. Meskipun konsumen suka barang ori, mereka jauh lebih suka barang murah dan gratis ongkir. Seperti yang digemburkan oleh Shopee, Tokopedia, dan Lazada, yang mereka memberikan konsumen pilihan lain dengan barang yang lebih murah serta gratis ongkir. Nah, JDID di sini terjebak dalam perang bakar uang dengan perusahaan kompetitor seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Di saat kompetitor bertransformasi jadi super app yang bisa buat beli pulsa bahkan sampai bayar pajak, JDID tetap fokus pada retail elektronik yang jarang membelinya setiap hari. Ditambah lagi fenomena tech winter pada tahun 2022 yang membuat investor global mulai menarik dana mereka. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di akhir perjalanannya? Ada 3 faktor utama yang terjadi di akhir perjalanan JDID. Yang pertama, gagal mencapai skala ekonomi, yaitu biaya logistik yang mahal tidak sebanding dengan jumlah pesanan yang masuk. Ya kita tahu sendiri bahwasanya mereka punya gudang sendiri, mereka membeli produk dan mereka mendistribusikannya kepada konsumen. Itu memerlukan biaya yang tidak murah. Sedangkan pesanan yang masuk ke mereka itu tergolong kecil. Terus yang kedua adalah kalah dalam ekosistem. JDID gagal jadi aplikasi harian. Orang cuma buka JDID untuk beli HP atau laptop, bukan belanja harian. Itu tidak seperti Shopee dan Tokopedia yang menerapkan super app. Terus yang ketiga adalah strategi global JD.com. Induk mereka di Tiongkok memilih untuk melakukan disinvestasi. Mereka lebih memilih mengamankan pasar domestik mereka di Tiongkok daripada terus-menerus menyuntik dana ke pasar Asia Tenggara yang sangat kompetitif. Kasus JDID mengajarkan kita satu hal penting dalam strategi internasional. Adaptasi lokal adalah kunci. Keberhasilan di Tiongkok tidak bisa begitu saja dipindahkan ke Indonesia tanpa
menyesuaikan strategi, harga, dan perilaku konsumen lokal. Kini JDID tinggal sejarah, namun pelajarannya sangat berharga bagi siapapun yang ingin bermain di pasar global. Sekian video saya. Saya Muhammad Fajar Pramono dari kelas Strategi Internasional EMK dengan NIM 1412403330. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.